Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang menuliskan persamaan reaksi asam dan basa. Reaksi asam dan basa dikenal juga dengan reaksi penetralan. Umumnya terjadi pada titrasi asam dan basa. Reaksi asam basa merupakan reaksi yang melibatkan senyawa asam dan basa. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa garam dan air. Jika kita tuliskan persamaan reaksinya, dituliskan asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan molekul air. Garam yang dihasilkan ini terbentuk dari ion negatif dari asam dan ion positif dari basa. Perhatikan contoh berikut. HCl, asam, direaksikan dengan NaOH, basa, akan terbentuk NaCl dan H2O. NaCl yang terbentuk ini merupakan ikatan antara ion negatif dari si asam dan ion positif dari si basa. Nah, asam di sini HCl, berarti ion negatifnya siapa? Cl-. NaOH adalah basa. Siapa ion positifnya? Na+. Nah, Na+ berikatan dengan Cl- akan membentuk NaCl. Sementara H2O yang terbentuk itu dari ion H+ dari si asam yang berikatan dengan ion OH- dari si basa. Terbentuklah molekul H2O. Coba perhatikan langkah-langkah berikut ini. Jadi sebelum Ananda membentuk reaksinya, senyawa yang dihasilkan, kita ionkan terlebih dahulu HCl-nya. Kita ionkan HCl ini. Apa ionnya? H+ dan Cl-. Jadi HCl ketika kita ionkan akan membentuk H+ dan Cl-. Berikutnya, ionkan CaOH 2 kali. CaOH 2 kali ini ketika kita ionkan, dia akan membentuk Ca2+ dan OH-. Nah, ketika ini direaksikan, maka dia akan bertukar teman. Artinya apa? Ion negatif pasti akan berikatan dengan ion positif. Tidak pernah negatif berikatan dengan negatif. Positif akan berikatan dengan negatif. Artinya di sini senyawa garam yang akan terbentuk nanti itu adalah dari Cl- yang berikatan dengan Ca2+. Ingat kembali, senyawa yang dihasilkan tidak berbentuk ion ya. Jadi Cl- ketika ketika berikatan dengan Ca2+, maka muatannya ini akan hilang. Nah, bagaimana caranya? Maka tentu harus sama-sama. Jika Cl- memiliki muatan -1 dan kemudian Ca memiliki muatan +2 ketika dia membentuk suatu senyawa, maka muatannya harus sama banyak. Nah, Cl- di sini 1 -1, sementara Ca +2. Supaya sama banyak, maka Cl-nya harus ada 2. Maka terbentuklah senyawa Cl2. Artinya apa? 2 Cl- berikatan dengan 1 Ca2+. Ya, jadilah senyawa CaCl2. Sementara untuk molekul airnya itu ikatan terbentuk antara H+ dengan OH-. Muatan H+1+, muatan OH-1-. Maka sudah sama-sama, maka terbentuklah H2O. Demikian ya. Nah, sekarang untuk melatih pemahaman Anda, silakan Anda lengkapi persamaan reaksi berikut. CH3COH ditambah dengan KOH, hasilnya apa? Senyawanya. Kemudian Na4OH dengan H2SO4 menghasilkan senyawa apa? Berikutnya, kita akan membahas tentang sifat dari garam. Sifat garam ini bisa bersifat asam. Jadi garam itu tidak selalu bersifat netral ya. Jadi garam
memiliki sifat asam, memiliki sifat basa, dan juga bisa memiliki sifat netral. Nah, sifat-sifat ini menentukan pH-nya nanti. Jika sifat garam ini adalah asam, maka pH-nya akan kecil dari 7. Jika basa, maka dia akan memiliki pH besar dari 7. Jika dia netral, maka pH-nya akan sama dengan 7. Nah, bagaimana menentukan sifat garam? Garam ini ditentukan berdasarkan sifat asam dan basa penyusunnya. Sifat asam dan basa penyusunnya. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan bahwa reaksi asam dan basa menghasilkan garam. Nah, sifat dari garam itu tergantung pada sifat asam dan basa penyusunnya. Nah, kapan dikatakan garam itu bersifat asam? Nah, dia dikatakan bersifat asam jika penyusunnya berasal dari asam kuat dengan basa lemah, atau asam lemah dengan basa kuat dengan syarat nilai Ka lebih besar daripada nilai Kb. Untuk sifat garam yang basa tergantung pada sifat asam dan basa penyusunnya. Garam yang bersifat basa itu terdiri dari atau terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Jadi, garam akan berbentuk basa jika spesies yang kuatnya adalah basa. Nah, atau asam lemah direaksikan dengan basa lemah dengan syarat nilai Kb lebih besar daripada nilai Ka. Jadi sifat garam ditentukan oleh siapa yang kuat di situ. Kalau yang kuatnya adalah asam, maka sifatnya asam. Jika yang kuat adalah basa, maka sifatnya basa. Nah, kapan dia dikatakan sifat garam itu netral? Maka pasti kalau kita katakan tadi bahwa dia ditentukan oleh yang kuatnya, maka dia dikatakan netral pasti jika asam dan basa penyusunnya bersifat sama-sama kuat. Nah, jika asam kuat direaksikan dengan basa kuat, maka garam yang dihasilkan bersifat netral. Artinya apa? pH larutan akan sama dengan 7. Contoh. Pada contoh pertama ini, kita reaksikan antara HCl dan NaOH. Nah, kita harus tahu dulu, HCl itu asam apa? Asam kuat. NaOH basa apa? Basa kuat. Maka NaCl yang dihasilkan ini merupakan garam yang bersifat netral. Nah, contoh kedua. CH3COH direaksikan dengan KOH. CH3COH direaksikan dengan KOH. Nah, kita harus tahu CH3COH termasuk asam apa? Termasuk asam lemah. KOH termasuk asam basa apa? Basa kuat. Maka CH3COK yang terbentuk di sini, CH3COK yang terbentuk di sini akan bersifat basa. Benar. Karena dia terdiri dari asam lemah dan basa kuat. Jadi, sifat garam tergantung kepada sifat asam dan basa penyusunnya. Jika sifat asam dan basa penyusunnya itu kuat, maka sifat garam akan sesuai dengan sifat asam atau basa kuatnya. Kalau dia terdiri dari kuat dan kuat, maka garam tersebut akan bersifat netral. Jika dia bersifat netral, maka pH sama dengan 7. Nah, untuk mengetahui sifat garam ini, tentu Ananda harus hafal siapa, apa-apa saja senyawa asam yang bersifat kuat, dan kemudian apa-apa saja senyawa basa yang bersifat kuat. Nah, jika Ananda sudah tahu mana asam kuat dengan basa kuat, tentu otomatis Ananda sudah tahu semuanya, mana yang lemah dan mana yang kuat. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Jangan lupa Anda subscribe, share, atau komen. Terima kasih. Assalamualaikum.